Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai activity based management. Langsung saja kepada materi. Yang pertama ada activity based management atau yang disebut dengan ABM, merupakan suatu metode pengelolaan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai atau value produk atau jasa untuk konsumen, meningkatkan daya saing dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. ABM mengadakan activity based costing sebagai sumber informasinya, sementara fokus kajiannya adalah efektivitas dan efisiensi aktivitas serta proses kunci bisnis. Kemudian yang selanjutnya ABM operasional dan ABM strategis. Yang pertama, ABM operasional terdiri dari 3. Fokusnya efisiensi jangka pendek dan pengendalian biaya operasional. Tujuannya memperbaiki proses, mengurangi aktivitas tidak bernilai ganda. Contohnya menghemat waktu produksi, mengurangi limbah, meningkatkan produktivitas. Yang kedua ada ABM strategis. Ada 3. Fokusnya keputusan jangka panjang dan peningkatan daya saing. Tujuannya menciptakan nilai bagi pelanggan dan meningkatkan profitabilitas. Contohnya analisis profitabilitas produk atau pelanggan, pengembangan strategi harga, keputusan investasi. ABM strategis memberi petunjuk dalam pembuatan perumusan dan berikut. Yang pertama, bangunan produk dan tentuan harga. Yang kedua, hubungan dengan konsumen. Yang ketiga, hubungan dengan pemasok dan pemilihan pemasok. Yang keempat, pendesainan produk dan pengembangan produk. Kemudian ada activity based costing dan activity based management yang disebut dengan ABC atau activity based costing merupakan suatu teknik untuk memahami biaya dan membatasi biaya dalam produk untuk konsumen. ABC sering disebut sebagai teknik untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, yang pertama, manajemen untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai proses bisnisnya dan perilaku biaya dalam proses analisis ABC. Yang kedua, manajemen akan mengaplikasikan pandangan yang diperoleh selama menjalankan proses mendapatkan fakta dalam ABC. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengembangan keputusannya. Aktivitas manajemen ini disebut dengan activity based management. ABC merupakan bagian ABM yang digunakan untuk hal-hal berikut ini. Ada 7. Yang pertama, mendesain produk atau jasa untuk meningkatkan lebih keinginan konsumen dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar. Yang kedua, memberi tanda untuk melanjutkan dan menghentikan perbaikan kualitas, kecepatan, dan efisiensi yang berkelanjutan. Yang ketiga, mengarahkan penentuan bangunan produk dan keputusan investasi. Yang keempat, memilih pemasok. Yang kelima, negosiasi produk, fitur, kualitas, dan layanan untuk konsumen. Yang keenam, memanfaatkan proses distribusi dan layanan pada konsumen secara efisiensi dan efektif. Yang terakhir, meningkatkan nilai produk dan jasa perusahaan. Kemudian ada analisis nilai proses atau yang disebut dengan proses value analysis. Analisis nilai proses atau yang disebut dengan proses value analysis atau istilah sebagai PVA adalah metode untuk menilai setiap aktivitas dalam proses bisnis, menentukan apakah aktivitas menambah nilai value added atau tidak menambah nilai atau non value added. Tujuannya ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi aktivitas tidak bernilai tambah. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, mengurangi pemborosan biaya, waktu dan sumber biaya. Kemudian ada tabel perabel 1 yaitu model analisis ABM 2 dimensi. Bisa kalian lihat, itu gambar tersebut menunjukkan model analisis ABM atau yang disebut dengan activity based management 2 dimensi. Model ini menjelaskan bagaimana organisasi menganalisis aktivitas untuk meningkatkan efisiensi biaya dan kinerja proses. Terdapat 2 dimensi utama. Yang pertama, dimensi biaya atau cost dimension. Kemudian ada analisis aktivitas. Tentukan kandungan nilai. Analisis aktivitas atau activity analysis
gambar dan tidak bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah atau value added activities merupakan aktivitas yang meningkatkan nilai produk atau jasa bagi konsumen. Jika dihilangkan, nilai produk akan menurun. Contohnya, memotong kain, membuat baju, memasak paku pada anak, mencetak plat nomor. Ciri-ciri aktivitas bernilai tambah ada 6. Yang pertama, menyebabkan sebuah bentuk produk atau jasa. Yang kedua, hasilnya tidak dapat diperoleh dari aktivitas sebelumnya. Yang ketiga, menjadi dasar agar aktivitas lain bisa dilakukan. Kemudian dilakukan untuk memenuhi permintaan atau daerah konsumen, mendorong pembelian barang atau komponen produk, dan berkontribusi pada kepuasan konsumen.
Golek jelas aku lagi.
Lebu suara. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Yuk. Oke, terima kasih karena saya sudah diberikan waktu untuk bertanya. Sebelumnya saya terima kasih dan juga saya apresiasi karena kondisinya juga lagi hujan, jadi kita presentasi seperti hanya melihat orang berbicara tapi tanpa nada. Meskipun sudah berusaha jelas, tapi karena kondisi ruangan juga tidak terkondisikan, ya akhirnya apapun materinya tadi juga kurang masuk. Sebelumnya saya sedikit bertanya saja. Sedikit yang masuk saya lihat tadi mengenai
dimensi pengukuran. Di situ disebutkan adanya efisiensi entah dari anggaran maupun biaya apa tadi. Nah, di situ terdapat suatu makna kata menyebutkan bahwa dalam hal output dan juga input itu diperlukan kualitas barang yang baik. Nah, sedangkan di sini kan terdapat efisiensi dalam dimensi pengukuran biaya. Itu bagaimana kalau kualitas baik bisa diperoleh dari adanya efisiensi? Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Mas Andika. Jadi kesimpulan dari pertanyaannya di sini jawabannya ada dua ya. Yang pertama efisiensi dari anggaran biaya dalam activity management. Di situ kita perlu efisiensi dari eliminasi aktivitas yang tidak nilai tambah atau yang disebutkan pada tabel tadi ada non-value added activities yang dimana kita menggunakan ABM. Terdapat yang pertama kita memeriksa berulang, yang kedua melakukan reward atau pekerjaan ulang, yang ketiga ada waktu tunggu, yang keempat ada perpindahan barang yang tidak perlu. Jadi untuk soal yang pertama, kesimpulan jawabannya adalah efisiensi yang diperoleh menggunakan pengurangan biaya tenaga kerja, penggunaan mesin, produksi, dan juga biaya ABM. Untuk yang kedua, kita menggunakan beberapa cara. Bagaimana jika terdapat input yang rendah tapi kita bisa menaikkan kualitas dengan efisiensi. Yang pertama, mengefisiensi dari penyederhanaan dan perbaikan proses atau proses dengan menganalisis aktivitas menggunakan ABM, mendorong penyederhanaan akumulasi, pengurangan radiasi produk, otomatisasi aktivitas, penataan ulang layak atau ekonomi efisien. Kemudian, efisiensi dari penggunaan cost driver yang lebih akurat dalam ABM atau berbasis ABC. Dia dialokasikan berdasarkan pembentuk aktivitas atau cost driver yang dimana menghasilkan pembayaran biaya yang lebih tepat, penghindaran pemborosan biaya overhead, dan juga keputusan harga yang lebih akurat. Kemudian menggunakan efisiensi dari perbaikan kinerja aktivitas atau activity performance, menggunakan biaya per aktivitas, volume aktivitas, waktu selesai aktivitas, dengan analisis menaikkan produktivitas, menurunkan biaya per aktivitas, menetapkan standar biaya yang lebih realistis. Kemudian efisiensi dari pengendalian anggaran overhead, SDM yang boros, aktivitas yang memerlukan anggaran besar atau produktif, peluang pengurangan atau realokasi anggaran. Jadi pada kesimpulannya, untuk menjaga kualitas berdasarkan efisiensi kita perlu mengefisiensi dari eliminasi aktivitas yang ada pada slide kami. Baik, bagaimana Mas Andika kalau bisa diterima jawabannya? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Andika. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Karena adanya efisiensi. Halo teman-teman. Berarti dalam hal memproduksi suatu barang entah apapun itu jangan sampai melakukan suatu kesalahan. Karena kan sifatnya efisiensi dan juga tetap menjaga kualitas produk yang baik. Jadi kan perlu adanya meminimalisir terjadinya suatu kesalahan dalam hal memproduksi suatu barang. Itu Oke, Kakak. Ingin menambahkan itu biaya kualitas mas sebenarnya kalau di perusahaan ada biaya kualitas barang-barang yang nggak lolos kualitas itu ada biayanya di sini. Itu ada di web selanjutnya. anggaran biaya kualitas. Kualitas produksi. Bagian itu enggak? Maksudnya kan yang